Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan Allah di Masjid Al-Bukhari ini. Semoga kesempatan kehadiran kita ini menjadi amal ibadah dan akan membawa manfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sehat semua ibu-ibu? Saya paling senang kalau menyapa ibu-ibu. Biasanya kompak. Sehat Bu? Walaupun orang-orangnya. Makanya kalau Ustaz biasa Bu kenapa? Senang ibu jawab. Kalau Bapak, nanti Bapaknya bilang, kenapa? Pulang-pulang Ustaz. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa menjadi umat yang cinta kepada beliau, yang sayang kepada beliau dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Subuh ini ada kajian yang menarik. Kita loncat sedikit dari zakat sesuai dengan permintaan pengurus, karena ada hubungannya dengan ibadah yang akan kita lakukan bulan depan, yaitu bulan puasa, yaitu membayar zakat. Dan pada saat yang sama di masjid kita akan ada kepanitiaan penerima zakat. Tentunya mungkin tidak bisa sampai sekali dua kali, karena ini menyangkut pembahasan yang sangat luas. Karena Al-Quran itu intinya syariat. Syariat itu intinya sholat. Sholat tak bisa dipisah dengan zakat. Jadi pembagian syariat itu kita lihat intinya sholat, sementara sholat tak bisa dipisah dengan zakat. Jadi seluas pembahasan sholat, seluas itu juga lah pembahasan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat, tak berpisah. Alladzina yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun, enggak ada pisahnya. Kalau udah sholat ya zakat itu. Nah, jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini secara bahasa berasal dari kata zakat, zaki. Ada yang punya anak nama Zaki? Biasanya bandel-bandel. Saya bukan menuduh anak orang, anakku sendiri bandel minta ampun. Kalau di kampung saya yang namanya Zaki berubah nama jadi Coki, tambah bandel lagi. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu artinya suci, bersih. Jadi kalau zaki, laki-laki yang bersih, zakiyah, perempuan yang bersih. Kalau azkiyah, lebih bersih lagi. Nah, tapi saya sekarang nama aja ya kan. Nah, namanya Ahmad Sodik. Terpuji lagi jujur, paling doyan bohong. Banyak yang di sana, sini mudah-mudahan jangan ada ya. Kalau gimana mantan. Zaki itu artinya suci. Saya nggak ada yang fokus. Kalau
firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya kepada kalian, ma zaka minkum, tidaklah suci, tidaklah bersih salah seorang di antara kalian abadan selama-lamanya. Jadi zakat di sini tidaklah bersih, tidaklah suci dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya, kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah. Jadi kalau ada di antara kita ini yang alhamdulillah terlepas dari dosa-dosa besar, kalau dosa kecil tak mungkin lah. Seumur hidup tak pernah berzina, ya kan? Tidak pernah seumur hidup mabuk, mensekutukan Allah, alhamdulillah tidak, durhaka pada orang tua tidak. Itu bukan karena kita, karena karunia dan rahmat Allah. Jadi jangan merasa hebat. Wah, saya ini memang jangan semata-mata karena karunia Allah. Nah, yang kita lihat di sini arti zakat. Ma zakat tidaklah suci, tidaklah bersih selama-lamanya kecuali karena kehendak Allah. Nah, dari kata zakat inilah berubah menjadi zakat, jadi kata benda, yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang tertentu, benda tertentu, waktu tertentu, semuanya ada tertentunya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan namanya juga, tentu dia tujuannya adalah mensucikan, baik mensucikan harta dan mensucikan jiwa si pemberi. Bersih hatinya, lapang dadanya, bersih pikirannya. Inilah yang dituju oleh zakat. Nah, kalau orang yang berzakat itu ditujukan supaya bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih perbuatannya, nah apalagi nanti ada orang yang ditunjuk menjadi panitia zakat harus lebih bersih lagi. Dia bersih hatinya, ikhlas dia hanya untuk berbagi dan sebagai amal ibadah. Adapun ada haknya di situ, dia mengambil sesuai dengan hak dan kewajiban. Nah, ini bersih sama bersih ketemu. Nah, betul nggak? Bersih sama bersih ketemu. Nah, beragam redaksi zakat supaya kita paham juga bahwa dalam Al-Quran terkadang bahasanya itu nggak dipakai satu kata, bahasanya dipakai bermacam-macam. Terkadang yang dimaksud memang beragam, terkadang yang dimaksud satu arah. Kata yang pertama digunakan Allah adalah kalimat zakat, seperti yang kita baca tadi satu. Yang kedua, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah salat, berikanlah zakat. Allah gunakan kata zakat di sini dengan makna yang sesungguhnya adalah zakat. Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah salat, berikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Zakat diambil oleh kata salat. Ya, aqimus salat, jawab. Di ujungnya warka'u ma'ar raki'in. Itu sama kan artinya? Di awal dirikan salat, di ujung ruku bersama orang yang ruku. Itu artinya sama-sama salat. Diatur kata zakat ini, perintah zakat dengan kalimat sholat, sholat. Jadi jangan dipisah antara kalimat sholat dengan zakat. Jadi kalau kita alhamdulillah luar biasa, subuh kita saja 3 baris. Saya harap nanti yang berzakat 9 baris. Nah, kan gitu ya. Karena ini tadi sholat, sholat tengah-tengah zakat. Nah, kata yang kedua yang sering Allah gunakan adalah kata infak. Kata infak seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu
min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Infakkanlah dari hasil apa saja usahamu yang baik dan dari apa saja yang kami keluarkan bagimu dari bumi. Inilah nanti ayat, kalau kita sudah sampai ke sana, ayat tentang zakat profesi, zakat penghasilan, zakat gaji yang banyak sekarang dibilang orang, mana ayatnya? Nah, ini dia ayat. Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik. Usaha apa saja yang penting baik. Bijaksananya Al-Quran tak dibilangnya jenis usahanya, yang dibilangnya kriteria. Apa kriterianya? Usaha yang baik. Mau berdagang, infakkan usaha. Usaha jasa, infakkan. Usaha angkutan, infakkan. Diri sendiri yang dijual, pegawai negeri, karyawan, itu namanya menjual diri. Kita makanya di Indonesia bangga kali ya. Diri, waktu, bahkan semuanya dijual untuk negara. Itu namanya pegawai negeri. Nah, kalau mau bebas, kita hanya menjual jasa, menjual keahlian, orang memandang kita dengan keahlian kita, jadilah pegawai negeri. Pegawai apa? Pegawai negeri. Tak ada jam kerjanya yang pasti, 24 jam kalau perlu. Tapi orang membayar kita karena dia. Nah, ini yang mantap. Jadi mau keahlian yang dijual, mau barang yang dijual, mau diri waktu dijual, itu semua usaha kalau baik infakkan. Nah, itu dia. Makanya ada zakat profesi. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, apa saja yang kami keluarkan dari bumi. Nah, yang kita lihat di sini adalah kata infaknya. Yang Allah gunakan kata infak, tapi yang dimaksud adalah zakat. Terkadang digunakan kata infak, tapi yang dimaksud adalah zakat. Yang selanjutnya, terkadang dipakai kata sodako atau sedekah. Sodako ini sebenarnya bukan sedekah, tapi apa? Benar. Asal kata sodako itu artinya benar. Sidik, benar. Sodako Allah gunakan seperti dalam ayat At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin. Sesungguhnya hanyalah sedekah itu bagi orang fakir dan miskin. Nah, yang dimaksud sedekah di sini bukan sedekah seperti biasa. Kita lewat lampu merah, ada orang minta sedekah. Jangan jadikan zakat itu. Kenapa? Yang kita beri pada saat itu kita nggak tahu pasti siapa objeknya. Jadi jangan beri zakat kepada orang yang kita tidak tahu pasti siapa dia. Kelihatan dia kere di situ. Oh, begini. Kakinya dilipat, pakai celana lebar, seakan-akan kakinya memang nggak ada. Padahal dilipat tuh Pak, jangan salah. Saya pernah lihat pas hujan lebat kencang kali larinya, langsung lurus tuh kaki. Karena kami juga pernah diundang dari Polda menangani itu. Ternyata memang banyak yang begitu mau, karena begini, mau di sama Satpol PP, kan mau diangkut ke panti. Begitu datang petugas lari kencang semua. Cobalah, gak kekejangan. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau membeli, ya silakan aja, namanya membeli. Tapi jangan niatkan zakat, karena kita nggak tahu pasti siapa dia. Benar nggak dia itu orang miskin? Atau hanya pura-pura miskin? Jangan macam kemarin cerita itu, seorang pengemis ketemu pengemis. Kita ini ya, jangan anggap sepele sama kita. Begini-begini nih, anak saya 3, 1 di UI. Di mana? Di UI. Yang kedua di IPB. Yang ketiga di Trisakti. Pengemis kita ada yang di UI anaknya.
Ada yang masuk Trisakti. Begini-begini di UI, di IPB, di Trisakti. Kamu luar biasa dari itu. Wah, dengan dana dia. Kuliah jurusan apa di sana? Yang bilang kuliah siapa? Mereka di sana ngapain? Ngebis juga. Nah, kemana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi infak itu Allah katakan kadang dengan kata sedekah, terkadang dengan kata zakat, terkadang dengan kata infak. Yang selanjutnya dengan bahasa atuhaku, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141. Kulu min samanihi asmar wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan kalianlah buah-buahan itu kalau dia sudah berbuah, dan berikanlah haknya pada saat dia panen. Nah, ini khusus untuk tanam-tanaman. Allah gunakan kata haqqa, berikan haknya. Apa yang dimaksud berikan haknya? Bukan upah pekerja, bukan upah petik, bukan upah anggur. Yang dimaksud berikan haknya, keluarkan zakatnya. Untuk tanam-tanaman Allah gunakan kata keluarkan haknya. Kapan dikeluarkan? Yaumah hasodi, pada saat panen. Jadi inilah ayat yang menyatakan kalau untuk tanam-tanaman tidak ada haul, tidak ada masa 1 tahun. Ini kalau di kampung saya masih banyak salah. Kalau panen ditunggu 3 kali panen setahun baru keluar zakat. Kalau menurut ayat ini untuk tanam-tanaman kapan keluar zakat? Pada saat panen. Kalau sekali 6 bulan panen berarti zakatnya sekali 6 bulan. Kalau mencukupi nisa. Kalau panen sekali setahun ya zakatnya sekali setahun. Kalau panen tiap bulan berarti zakatnya tiap bulan. Nah, apa itu yang panen tiap bulan? Sawit. Apa lagi? Kelapa. Apa lagi? Apa? Karet tiap hari. Menderes. Nah, tiap hari itu bisa dihitung sebulan berapa ya? Seminggu berapa? Tahun berapa? Jadi tidak semua zakat tanaman itu menunggu 1 tahun. Yang ada haulnya nanti kita pelajari adalah zakat emas, perak, perdagangan, apalagi profesi, gaji, penghasilan. Itu ada haulnya, harus 1 tahun. Untuk tanaman berikan haknya pada saat panen. Wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak cinta kepada orang yang berlebih-lebihan. Pertama disuruh makan dulu, nikmati dulu hasilnya. Nah, itu dia. Kulu min samari, makanlah buahnya. Nikmati dulu, barulah keluarkan haknya. Artinya apa? Tak pala langsung keluar zakat baru boleh makan. Tidak, makan dulu sebahagian baru keluarkan zakat. Tapi supaya keluar zakat, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kalau berlebihan tidak ada rezeki yang banyak, semuanya terasa sedikit. Gaji itu banyak atau sedikit tergantung rasa. Betul nggak Pak? Gaji itu banyak atau sedikit tergantung rasa. Rasanya saya ini hebat, pekerjaan saya bergengsi, saya kerja di Telkom. Kalau gaji saya 5 juta di Telkom sedikit kali. Betul nggak Pak? Gaji 5 juta di Telkom sedikit kali Pak. Tapi gaji 5 juta di Pemda banyak kali. Betul nggak Pak? Makanya antara banyak sedikit itu masalah rasa, relatif.
Nah sekarang kita cerita 5 juta lagi sama orang yang outsourcing. Itu banyak kali atau banyak kali? Banyak kali. Belum lagi kalau kita cerita sama honorer di kantor-kantor khusus bagian cleaning service. Dari 5 juta itu makanya begini, lupa dia untuk saking hebatnya. Coba. Semua sedikit banyak sangat relatif. Maka panduan cuma 200.000. Jangan berlebihan. Zakat ada kata sedekah, ada kata infak, ada kata atuhaqqahu. 4 macam kalimat yang digunakan Allah. Terkadang yang dimaksud semuanya adalah zakat, terkadang yang dimaksud berdiri sendiri. Terkadang infak yang dimaksud infak, terkadang sedekah yang dimaksud sedekah, terkadang zakat yang dimaksud zakat, terkadang atuhaqqahu yang dimaksud hak yang belum tentu zakat. Nah kita lihat apa perbedaan infak, sedekah, zakat dan wakaf. Infak bermakna umum. Segala perbelanjaan kita itu namanya infak. Pengeluaran kita sehari-hari itu infak. Ada infak di jalan Allah, ada infak di jalan setan. Infak juga. Kita berjudi keluar duit, infak itu infak di jalan setan. Atau memberi kepada seseorang yang tak pantas dibeli, membeli barang yang tidak pantas dibeli, infak juga. Makanya ada infak fisabilillah. Kalau ada infak fisabilillah, berarti ada juga infak fisabilit-taghut. Makanya jihad itu pun tidak semata-mata jihad fisabilillah, ada juga jihad fisabilit-taghut. Ada orang berjihad di jalan Allah, ada orang berjihad di jalan setan. Sama dengan infak. Jadi kata infak sebenarnya bapak-bapak pulang ke rumah bawa gaji setor istri itu infak tidak? Infak. Pergi ke pasar ibu naik beca, ibu bayar ongkos beca, infak tidak bu? Infak. Konon lagi yang dikasih sama anak, konon lagi yang dikasih sama teman, pembantu, sama keluarga lain, itu infak semua. Pengeluaran itu Allah hitung ibadah kalau dilakukan dengan ikhlas. Nah kita lihat ayat yang bermakna infak itu sangat-sangat luas. Malah infak yang lebih bagus bukan kepada anak yatim. Infak yang lebih bagus justru kepada orang tua. Lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka ma'za yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bais sabil. Katakanlah, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, utamakan kepada kedua orang tua, wal aqrabin dan kaum kerabat, barulah kepada anak yatim dan fakir miskin. Berbalik dengan zakat. Kalau zakat, innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama siapa dulu? Fakir. Wal masakin baru miskin. Wal amilin baru amil, dan seterusnya 8 macam. Tapi kalau infak, siapa yang duluan? Orang tua, terus kerabat, terus anak yatim, baru orang miskin. Terbalik. Kalau infak dalam makna pembelanjaan secara umum, pemberian biasa, utamakan orang tua, kaum kerabat. Siapakah kaum kerabat? Istri kerabat, anak kerabat, tetangga kerabat, kerabat nasab, anak istri, saudara, paman. Kerabat secara interaksi sosial adalah tetangga, orang kantor, tempat seprofesi kerja, teman di pasar, dan seterusnya. Ini pemberian yang bermakna secara umum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, cepat-cepat kalau ada orang tua, ada sindiran-sindiran dikit, cepat kasih.
Orang tua ini kan perasaannya halus ya. Halus sekali orang tua itu perasaan. Kadang dia minta malu, gak enaklah minta sama anak. Anak ini kita yang harus ngerti. Ini perintahnya. Utamakan kepada orang. Bukan orang tua tak mampu beli, tapi dia ingin diperhati. Sama dengan kita dulu waktu kecil, kalau datang tamu sibuk pula kita itu bikin ulang. Kenapa? Kenapa kita waktu kecil dan sampai sekarang anak kita kalau datang tamu kita berulang? Minta ini, minta itu. Coba, kenapa? Perhatian orang tua kalau ada tamu kepada tamu. Kita mau juga dong diperhatikan. Makanya kita bikin ulang. Kembali orang tua itu jaga anak lagi. Dia pun ingin diperhatikan. Maka sering-sering memberi kepada orang tua hidup berkah. Itu infak, pahalanya besar. Kemudian sedekah. Sedekah itu segala kebaikan berbentuk materi atau non materi kepada siapa saja, baik orang kaya maupun orang miskin, material dan non material, baik kepada orang kaya maupun orang miskin. Itu sedekah. Bahkan yang bukan harta pun disebut sedekah, seperti hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kamu senyum saja memandang wajah saudaramu itu sudah sedekah. Tapi tidak disebut infak, tidak disebut zakat. Senyum saja sudah sedekah. Nah, kalau mau bersedekah tiap hari, inilah sedekah yang paling murah meriah, besar pahalanya. Senyum saja. Kita ini kadang seperti muka ini seperti dilem, susah kali ini. Nah, coba murah sedikit saja, bersedekah setiap hari. Ini jelas hadisnya riwayat Tirmizi ya. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar sedekah. Kamu menyuruh orang berbuat baik dan melarang yang munkar, itu pun sedekah. Wa insyaduka ar-rajulu fi amrin dulal laka sedekah. Ada orang tersesat bertanya alamat lalu kamu kasih tahu, itu pun sedekah. Kita kan di kota ini paling sering ya, apalagi rumah di pinggir jalan. Jangan malas, jangan bosan menyambut orang bertanya. Kenapa? Di Medan paling susah cari alamat. Nama jalan orang nggak banyak apa. Di Jakarta juga, walaupun padat penduduknya, jalan tak di mana-mana. Cari alamat lebih mudah dibanding di Medan. Orang sini belum tentu hafal nama jalan, tapi kalau dibilang Johor, orang tahu semua, betul nggak? Saya nggak tahu itu Amplas, Marendal, itu nama kelurahannya saya nggak tahu. Yang tahu Marendal ya Marendal, yang tahu Amplas ya Amplas, nama jalan nggak tahu, nama kelurahan nggak tahu. Tapi kalau di Jakarta, setiap jalan orang tahu dan memang disebut dengan jalan itu, ya kan? Jalan ini, jalan ini, jalan ini, udah tahu. Jadi di Medan ini kesempatan kita bersedekah banyak orang jadi jangan digelincirkan lagi. Kalau udah bertanya, lurus saja Pak. Habis itu nanti mentok Pak. Kalau nggak ke kiri nggak ke kanan, sudah selesai. Enak aja orang bilang lurus. Karena persepsi kita lurus yang orang lama di Medan dengan yang baru datang beda. Kalau kita tahu jalan lurus, jalan utama, walaupun jalan yang kecil selama jalan utama kita katakan jalan lurus. Padahal sudah dari tadi sudah 10 kali belok. Jadi kita anggaplah orang yang bertanya itu sama dengan kita. Kita kasih tahu serinci mungkin. Nanti Bapak di ujung sana ada simpang 3, Bapak ke kanan. Pas di Sunan mentok lagi lampu merah, Bapak ke kiri. Lewat lagi terus ada orang gila, Bapak say halo sedikit baru terus lewat. Terus serinci. Kalau tidak nanti dia tersesat.
Nah, menunjukkan jalan bagi orang yang bertanya juga sedekah. Kemudian wa basruka lirajulin rajulin basruka sadaqah. Kamu memandang laki-laki yang memandangmu, itu pun sedekah. Malu kali Pak, kita udah senyum sama orang dia nggak lihat kita. Betul nggak? Jadi kalau ada orang di jalan atau bertemu dia begini, aku alasan apa? Balaslah. Itu pun sedekah. Jadi jangan sombong kali, mimik muka itu agak dipreskan sedikit. Sedekah. Wa imatatu kal hajar wasauka wal asma al qarib la sadaqah. Bahkan menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang yang berserakan di jalan, itu pun sedekah. Nah, coba lihat luasnya makna sedekah. Nanti kalau kita sudah belajar ke sholat duha, apa kata Rasulullah? Di dalam tubuhmu ada 360 tulang, 360 sendi. Nabi waktu itu nggak kenal ilmu kedokteran. Menurut teori kedokteran, saat ini sesudah ada dokter spesialis tulang, ternyata setiap manusia punya 360 tulang. Nabi bilang begitu dari dulu 1445 tahun yang lalu. Di dalam tubuhmu ada 360 tulang yang membutuhkan sedekah setiap saat. Inilah luasnya kata sedekah. Ya Rasulullah, apa sedekahnya? Kami tak sanggup. Berarti harus bersedekah 360 kali? Iya kata Rasulullah. Apa sedekahnya? Bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah Allahu Akbar. Lalu dirikanlah sholat duha. Jadi dengan membaca tasbih, takbir, tahmid, kita sedang bersedekah kepada diri sendiri. Lalu kata Rasulullah, dirikan sholat duha. Oh, luar biasa. Baik, tasbih berapa kali? Tahmid, takbir, jumlah semua sempurnakan dengan la ilaha, jumlah semua 100. Setiap kali sholat kita baca 100. Berapa kali sholat sehari? 5 kali 100. Berarti kita sudah melebihi sedekah kepada jumlah tulang kita sendiri. Nah, kata sedekah ini sangat luas. Bisa bermakna material, bisa bermakna non material. Tapi terkadang Allah gunakan juga untuk perintah zakat. Seperti khudz min amwalihim shadaqatun. Ambillah dari harta mereka sedekah. Yang dimaksud adalah zakat. Perintah Allah, ambillah dari harta mereka sedekah. Ini nanti isyarat kepada amil. Siapa saja amilnya? Jangan menunggu, tapi ambil. Ambil, datangi, jemput, ingatkan, gedor rumah. Tuhiruhu, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Baru perintah berikutnya, wa sholli alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Jadi amin harus siap-siap baca doa, karena itu perintah. Doakan mereka yang memberi zakat. Inna sholataka sakanun lahum, karena doamu akan menjadi penentram hati mereka. Jadi ada doa khusus menerima zakat. Nanti kita akan sampai ke bahasan. Lalu wakaf. Tadi infak sudah, sedekah. Kalau zakat itu tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, kepada orang tertentu. Tidak semua barang yang kita miliki wajib zakat. Hanya tertentu. Kalau perdagangan, ya perdagangan yang memang dijual, bukan sekali jual lalu wajib zakat. Tidak. Bedakan orang yang menjual rumah dengan penjual rumah. Beda. Ada orang menjual rumah, ada orang penjual rumah. Beda kan? Kalau penjual rumah kemungkinan dia profesinya adalah maklar atau agen atau
atau sales perumahan. Betul nggak? Ada orang jual mobil dengan penjual mobil, beda. Yang dizakatkan profesinya. Kalau memang kerjaannya penjual, maka zakatkan. Kalau hanya seumur hidup kali itu sudah jual, tak wajib zakat. Rumah dijual, wajib nggak zakat? Tidak, karena dia bukan seorang penjual beli. Tapi kalau punya warung walaupun kecil di rumah, yang dijual nggak seharga rumah, paham kan? Warung kecil di rumah, yang dijual nggak seharga rumahnya kan? Paling perputaran uangnya 100.000, 200.000 sehari. Tapi dikali setahun, nanti cukup misalnya, wajib zakat nggak ya? Wajib. Kenapa orang jual barang besar nggak wajib, sementara orang yang menjual kecil-kecilan wajib? Kenapa? Yang dizakatkan barang perdagangan. Nah, makanya di sini barang tertentu yang diberikan kepada orang tertentu dengan syarat tertentu. Kalau infak boleh kepada orang tua, boleh kepada kerabat, tapi kalau zakat tidak boleh kepada orang tua, anak, istri. Sedekah boleh ke orang kaya, boleh ke orang miskin, boleh juga bukan berbentuk barang, tapi kalau zakat wajib berbentuk barang. Jangan ada yang aja, sudah senyum saya Pak Ustaz, terus saya sudah berzakat dong. Oh enggak, itu namanya bersedekah. Nah, wakaf, apa arti wakaf? Wakaf itu artinya berhenti. Bapak Ibu kalau baca Quran ada tanda wakaf banyak kan? Ada tandanya Allah, ada tandanya mim, ada tandanya apalagi to, ada tandanya lagi oblam, ada tandanya lagi titik 3. Itu namanya tanda wakaf. Apa artinya wakaf? Berhenti. Berhenti. Wakaf adalah benda yang diberhentikan, benda yang sifatnya tahan lama dan digunakan untuk kepentingan umum, itu yang diinfakkan. Jadi kalau Bapak Ibu bawa makanan ke masjid, itu infak atau wakaf? Infak, sedekah atau wakaf? Infak. Tidak wakaf, karena makanan habis, busuk. Nah, tapi kalau Ibu bawa walaupun satu saja, apa itu? Ikro yang harganya 5.000. Pak pengurus, saya mau berikan ini ke masjid. Itu namanya apa? Wakaf. Walaupun cuma ikro harga 5.000. Harus barangnya yang tahan lama dan digunakan untuk kepentingan umum, baru dikatakan wakaf. Kalau untuk kepentingan pribadi, kita bersedekah, kita memberi kepada orang, baik dia berbenda keras, yang penting tahan lama, tapi diberikan kepada seseorang, itu bukan namanya wakaf. Quran saya kasih ke Bapak, itu wakaf atau sedekah? Sedekah, karena untuk pribadi. Wakaf harus untuk kepentingan umum. Atau sejumlah uang yang diberikan kepada orang dengan niat untuk wakaf, maka wajib yang menerima uang itu memberikannya, membelinya kepada benda yang namanya wakaf. Jadi kita mesti, ada orang bilang, Pak pengurus, ini wakaf saya. Lihat duitnya dulu. Kalau berwakaf 2.000 mau beli apa? Ya kan? Makanya Bapak Ibu kalau kita mau berwakaf jumlahnya pun dinaikkan dikit. Kalau 10.000 apa ini yang dapat? Dapat nggak ikro? Dapat, belikan ikro. Kalau 100.000 apa yang dapat? Dapat nggak satu buah ini? Keramik, belikan keramik. Kalau orang berniat memberikan wakaf, tolong dipisah pembukuannya. Ini zakat, ini infak, ini kotak amal, ini wakaf. Supaya apa? Kita tahu mana yang diberikan untuk kipas angin, mana yang diberikan untuk jam, mana yang diberikan untuk AC, mana yang diberikan untuk bola lampu. Karena wakaf harus berbentuk benda tahan lama, walaupun tak selama-lamanya. Kalau beli bola lampu Philips paling 1-2 tahun, ya kan? Itu namanya sudah wakaf, sudah. Beli keset, ya, beli keset pun wakaf. Nah kalau di daerah Padang, pengalaman saya, di daerah Padang satu kotak berjalan Jumat itu tulisannya 5.
Satu kotak tuh lubangnya 5, tulisannya 5. Infak masjid 1. Dah. Anak yatim 2. Infak nasi masjid 3. Ada juga satu kotak besar itu, infak masjid, anak yatim, infak nasi masjid. Apalagi satu lagi itu fakir miskin, yang kelima wakaf. Kotaknya 1, lubangnya 5. Ditulis itu, ditulis. Jadi jelas kalau orang memberi infak nasi masjid, memang itu untuk nasi masjid. Nah, kalau wakaf, simpanlah uangnya untuk suatu saat digunakan kepada benda-benda yang bisa dikategorikan wakaf. Nah, kalau beli superpel wakaf kan? Tidak. Ringshot? Tidak. Nah, di sini kita penting ilmunya. Kalau sudah ada orang memberikan atas nama wakaf, simpan, bedakan pembukuan. Begitu juga jamaah, mohon maaf tahu dirilah kalau berwakaf jangan buat sedikit. Minta ditulis nama pula. Hamba Allah yang ikhlas tidak mau disebut namanya, nomor HP sekian. Sama juga bohong. Selanjutnya boleh bersedekah secara terang-terangan. Nah, ini jangan ragu. Kepada pengurus masjid, kepada panitia, jangan ragu menuliskan nama siapapun yang berinfak di masjid. Walaupun kata Rasulullah, berberi dengan tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Betul, itulah yang paling mantap. Tapi lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah 271. Wa in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kalian terang-terangan bersedekah, berzakat, berinfak, bagus kata Allah. Bagus. Tapi kalau kalian diam-diam memberikannya kepada fakir, fa huwa khairul lakum. Itu lebih bagus lagi. Jadi ini antara baik dan lebih baik. Jangan ragu. Tapi kalau dia keberatan, Pak, nggak usah tulis nama. Ya nggak usah. Buat apa? Kalau dia bilang tak usah sebut jumlahnya, ini berat. Kenapa? Transparansi. Hamba Allah tapi tulis jangan. Dan itu ada ayatnya dan jelas perintah. Mengapa? Banyak kemungkinan kalau kita terang-terangan bersedekah, ada orang tertarik, ya kan? Ada orang terinspirasi. Dengan sedekah terang-terangan ini artinya syiar. Jadi ibu bapak pun kalau mau menuliskan nama, jangan jadikan yang lain-lain. Jangan supaya orang bilang, wah dermawan kali sih. Jangan supaya orang, wah mantap sih. Apalagi bersedekah infak menjelang pemilu. Itu susah kita memprediksi apa maksud. Adakah udang di balik P? Hanya Tuhan yang tahu. Karena habis itu biasa nggak ada lagi, ya kan? Nah, jadi boleh bersedekah, berinfak terang-terang. Yang kemudian ganjaran bagi yang gemar berzakat. Kita lihat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Siapakah orang yang mau meminjamkan kepada Allah? Oh, luar biasa. Allah anggap dia meminjam, padahal punya dia. Coba, yang dia berikan sama kita punya Allah bukan? Sebanyak apapun rezeki kita adalah milik dia dari Allah. Tapi Allah seakan-akan tolonglah pinjami saya. Padahal punya dia. Ini luar biasa. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah, Allah lipat gandakan berlipat-lipat. Makanya tak pernah ada orang jatuh miskin karena gemar berzakat bersedekah. Ada? Baik Islam maupun bukan Islam, yang ada hidup berkah. Rezekinya tambah banyak, usahanya tambah banyak. Lihat tuh Dokter Sofyan Tan, gagal dia pemilu, berhenti tak bersedekah.
Berhenti nggak dia memberi kepada tukang beca orang miskin? Berhenti nggak dia memberi pelayanan gratis kepada orang miskin? Tidak. Kenapa? Dia sudah merasakan nikmatnya memberi. Walaupun mungkin dalam agama dia bukan bersedekah, tak apapun itu namanya. Dia sudah merasakan nikmatnya memberi. Jackie Chan, tsunami di Aceh, dia datang. Berapa banyak dia bantu? Malah ada sekolah di situ yang khusus dia bantu. Michael Jackson. Mereka tidak mengenal ayat-ayat seperti itu. Mereka bukan orang Islam, tapi memang hatinya yang berpaling. Sebuah lagu khusus dia ciptakan untuk orang-orang Afrika yang kelaparan, yang perutnya buncit, yang berjalan mengejar makhluk. Di belakang dia ada burung yang siap mematok kapan dia mati. Michael Jackson menghadiahkan sebuah lagu dan semua hasil lagu itu untuk mereka. Apa yang terjadi? Rezekinya tambah banyak. Jadi kalau orang yang bukan Islam yang tidak yakin sama ayat ini saja, Allah sudah jamin siapa yang banyak memberi, Allah pasti lebih banyak lagi memberi. Ibarat keran, kalau lancar tempat keran keluar, semakin banyak air masuk. Tapi kalau mampet di sana, air masuk pun sedikit. Sumur yang bagus, sumur yang mana? Yang banyak diambil orang airnya, ada sumur yang tak pernah diambil orang airnya. Yang paling banyak diambil orang airnya. Padahal kalau dibuka dua sumur ini sama aja isinya, betul kan? Ada yang lebih atau berkurang? Tidak ada, sama rata aja isinya. Padahal satu tiap hari diambil orang, yang satu nggak pernah diambil orang. Nah inilah Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Jadi jangan ragu bersedekah, jangan ragu beriman, jangan ragu berzakat. Kasihan. Allah Maha Kaya. Ya Ghaniyu ya Mughni. Jangan lupa zikir. Ya Ghaniyu ya Mughni. Ya Ghaniyu ya Mughni. Ya Ghaniyu ya Mughni. Yang rajin sholat duha, tambahkan zikirnya dengan ini. Wahai yang Maha Kaya, wahai yang membuat orang kaya. Itu artinya. Ya Ghani, wahai yang Maha Kaya. Ya Mughni, wahai yang Maha membuat orang kaya. Ini zikir bagi orang yang mau kaya. Ya Qadim, ya Mughni, ya Qadim, ya sebanyak-banyak 44 kali. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi hadis yang luar biasa. Ini bukan nakut-nakut, tapi nggak apa-apa, nanti panitia di selebaran buat aja hadis ini, nggak apa-apa. Memang terkadang mengajak orang itu dengan pola intimidasi. Kalau dalam Al-Quran namanya basyiron wa naziron. Basyiron motivasi, naziron intimidasi. Jadi memang boleh memotivasi, di satu sisi juga boleh mengintimidasi. Ini intimidasi luar biasa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu masalahu yaumil qiyamah suja'an akhar. Siapa saja yang Allah berikan harta, rezeki, lalu dia tidak mau menzakatkan rezekinya, maka Allah akan jadikan hartanya itu berupa ular berkepala gundul. Ibu jangan tersenyum. Ular gundul ya ular betulan, ya. Nah, yang lain. Lalu saya batani yang punya 2 titik di jidatnya. Yaitu yaumul qiyamah akan datang membelitnya pada hari kiamat. Summa yaqulu bila zamani yakni sadiqai summa yaqulu ana maluka ana kanzuka. Kemudian ular itu membelitnya dan memotongnya, menggigitnya dengan taringnya, lalu berkata, akulah hartamu yang dulu kau simpan. Wakan suka akulah dulu emas yang dulu kau simpan, investasi yang dulu kau investasikan. Akulah dulu perak yang kau simpan. Pokoknya dia bilang, akulah dulu yang kau simpan, tidak mau kau berikan kepada orang fakir miskin dan anak yatim. Ngeri kan? La ilaha illallah. Kalau di dunia ini aja ada orang pelit mati, apa kata orang? Innalillah apal alhamdulillah.
Cuma karena gak enak di depan orang, alhamdulillah dipelankannya, terakhirnya lillahnya jadi kencangkannya. Dianggap orang dia membaca inna lillah, padahal alhamdulillah. Ada orang pelitnya minta ampun, saking pelitnya, jangankan minta duit sama dia, Pak, minta daginya aja tak dikasih ya. Udah berani. Nah, ini intimidasi memang. Boleh itu, boleh berdasarkan hadis riwayat. Nah, kemudian Allah di sisi lain mengatakan, setiap hari turunlah malaikat. Dua malaikat. Malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti mumfikon khalafan. Wahai Tuhan, siapapun yang berinfak hari ini, ganti dengan yang lebih baik. Kata malaikat pertama. Malaikat kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan khalafan. Wahai Tuhan, siapapun yang menahan-nahan sedekahnya, menahan-nahan zakatnya, berikan dia kebinasaan. Malaikat itu yang mendoakan. Malaikat itu ada salahnya nggak di hadapan Allah? Bu, malaikat pernah maksiat nggak? Pernah mabuk? Ada malaikat mabuk? Hah? Tidak ada. Hamba yang suci tidak ada dosa. Itu kalau berdoa Allah kabul. Dua malaikat turun setiap subuh. Yang pertama, Tuhan, siapapun yang hari ini bersedekah, berinfak, berzakat, ganti dengan yang lebih baik. Yang satu berkata, wahai Tuhan, siapapun yang hari ini menahan-nahan sedekahnya, menahan-nahan zakatnya, menahan-nahan infaknya, berikan dia kebinasaan. Dua-dua bakal Allah kabulkan. Nauzubillah min. Nah, kita minta kepada Allah, malaikat pertama yang mendoakan kita, jangan malaikat. Maka berbanyaklah infak, sedekah dan zakat. Nah, ini boleh ditulis nanti di motivasinya di seluruhnya, ya. Staf. Pilih yang mana, malaikat pertama atau malaikat kedua. Hanya ada dua pilihan, bilang di situ. Semoga bermanfaat. Baik, teman mendengarkan Allah. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, sekarang. Masalah dapat harta itu kan tergantung dengan nasab dan haulnya. Ya. Satu tahun. Terus tadi daftar pertanian itu dasar ayatnya surat apa? Ada sih. Al-Haqqa Al-An'am 141 di selebaran berapa? Satu lagi ada sebagian yang orang katakanlah dia bekerja sebagai pegawai, ada pinjaman cair dari kantornya, dia mengeluarkan zakatnya 25% dari itu. Apakah ini telah masuk zakat atau sedekah biasa? Karena kalau kita hitung harta berarti kan dia harus ada nasab dan haulnya. Itu termasuk zakat atau sedekah biasa? Ya. Nanti kita akan masuk ke pertama bahasan sesudah ini zakat emas dan perak. Dari situ nanti bermula semua. Karena penghasilan itu pun dihitung sesuai dengan jumlah emas. Gaji yang kita peroleh itu dihitung dulu setara nggak dengan jumlah emas. Berapa emasnya? Kata Rasulullah, tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 dinar. Ukurannya 20 dinar. Dan tidak ada zakat bagi perak yang kurang dari 200 dirham. Berapakah satu dinar? Ini pertanyaan konversi. Berapa satu dinar? Konversinya macam-macam. Ada yang mengkonversikan satu dinar dengan 4/4 gram emas. Ada yang mengkonversikan satu dinar dengan 4,5 gram emas. Bagi yang 4/4 gram emas berarti 20 dinar sama dengan 85 gram. Bagi yang 4,5 gram berarti 20 dinar sama dengan 100 gram. Tergantung kualitas emasnya. Kualitas emas masing-masing negara itu mungkin berbeda. Nah, MUI, Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 mengadopsi konversi
4/4 gram. Berarti nisab emas adalah 85 gram. Inilah nanti yang menjadi dasar semua perhitungan zakat di luar zakat pertanian. Dasar zakat perdagangan juga kalau setara omsetnya setahun. Omset atau aset? Aset ya. Barang itu aset. Kalau omset pendapatan ya. Nah, kalau setara aset perdagangan itu setahun dengan 85 gram emas, maka wajib zakatnya 2,5%. Begitu juga dengan penghasilan. Saya tidak setuju dibilang zakat gaji, yang benar zakat penghasilan. Kenapa? Kalau gaji terbatas, betul nggak? Pegawai itu gajinya sedikit, jadi nggak bohong itu pegawai. Macam mana Pak? Kami ini gaji sedikit, betul itu Pak. Yang udah 10-20 tahun bekerja, paling gajinya 3 juta. Ya itu kalau gaji. Tapi penghasilan, tunjangan, tendangan, bandingan, coba. Jadi yang benar adalah penghasilan. Tapi yang halal saja. Kalau yang nggak jelas jangan itu penghasilan. Baik dia tunjangan atau kan mungkin honor-honor dan segala macam, hitung semuanya. Kalau selama 12 bulan setahun setara dengan 85 gram emas, maka dia wajib keluar zakat 2,5%. Makanya ini nanti zakat yang pertama kita pelajari zakat emas. Di situ nanti panduan semua. Harga emas dan bukan emas. Beruntung ibu yang punya emas di rumah. Ada bu? Mas bayi itu. Berapa zakatnya itu? Gendut pula emasnya. Silakan Pak. Pengertian wakaf tadi harus benda, gitu, Ya, harus benda. Harus benda. Kemudian kita ada menerima berupa uang, harus kita jadikan ke benda. Yang jadi pertanyaan, gimana kalau kita uang tadi untuk membuat sesuatu, artinya yang benda, tetapi kita memakai tukang, jadi kita harus mengeluarkan ongkos tukang. Ini kan udah nggak termasuk benda, yang utama. Terus yang kedua, uang operasional kita misalnya udah habis atau udah minus lah kita katakan, yang ada uang wakaf. Bagaimana kalau uang wakaf kita jadikan ke uang operasional? Apakah ini dibolehkan atau tidak? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Alhamdulillah kalau kita sudah punya administrasi yang bagus, di mana kita memisahkan pembukuan infak, zakat dan wakaf. Dan memang harus begitu ke depan. Operasional masjid diambil dari infak, zakat. Zakat pun boleh karena salah satu zakat ada fi sabilillah. Yang salah satu sabilillah itu adalah masjid. Boleh. Dari sedekah infak itu yang pasti. Wakaf itu tidak boleh digunakan untuk operasional, tapi dia harus untuk sesuatu yang bermanfaat tahan lama, termasuk ongkos untuk membuat sesuatu yang bermanfaat tahan lama itu. Biaya tukang juga termasuk dana wakaf. Nah, silakan dia. Nah, tapi konsep yang sebenarnya yang namanya wakaf itu adalah barang yang produktif yang harus ada diurus oleh seseorang supaya dia produktif, namanya nazir. Nazir. Kalau zakat yang mengurusnya namanya amil. Kalau wakaf yang mengurusnya namanya nazir. Sebetulnya konsep wakaf itu harus ditangani pemerintah. Ini yang benar. Untuk level masjid sebetulnya untuk menangani wakaf itu kurang pas. Tapi karena pemerintah kita belum bergerak, undang-undangnya sudah ada dari tahun 2004. Undang-undang wakaf itu sudah dibuat tahun 2004, tapi tak terlaksana. Inilah negara paling banyak undang-undang yang tak terlaksana. Belum satu pasal pun dipakai sudah ganti undang-undang lagi. Di negara kita. Undang-undang zakat itu ada mulai dari tahun 99.
dirubah lagi tahun 2011. Tapi kita lihat, sudah adakah orang yang diproses dengan memakai pasal undang-undang zakat? Saya belum pernah dengar. Tahun 99 sudah ada undang-undang zakat. Tahun 2011 diperbaharui. Tapi kita lihat, ya sebatas undang-undang. Nah, karena belum ada diambil alih pemerintah penanganan wakaf ini, walaupun sudah ada badannya Pak, Nazir itu sudah ada Pak, tapi nggak jalan. Bolehlah kita menerima wakaf, tapi caranya tadi pisahkan administrasinya. Berarti pengurus masjid sekaligus Nazir mengambil biaya korupsi atau biaya operasional untuk mengurus harta ini dari harta wakaf itu sendiri. Contoh yang lebih real begini, ada orang berwakaf 1 hektar tanah, diserahkan ke masjid atau yayasan. Saya wakafkan 1 hektar tanah, maka nanti ada akta wakaf, harus ada akta wakaf. Orang yang diserahkan akta wakaf berhak ataukah disewakan tanah itu, ya kan? Ataukah dibangun ruko-ruko, ataukah dibangun kos-kosan, lalu biaya setiap bulan itu kan ada. Ambillah dari sewa ruko, ambillah dari sewa kos. Ataukah dijadikan pasar, berarti setiap orang yang jualan di atas akan bayar. Maka dari disitulah diambil biayanya. Selebihnya untuk kepentingan umat. Kalau konsep wakaf ini jalan sejak orang Islam dan Malaysia itu luar biasa. Semangat berwakaf di sana konon katanya lebih besar ketimbang semangat berzakah. Kenapa? Sempat ada hotel bintang 5 yang dibangun dari harta wakaf. Kalau sudah ada hotel bintang 5 itu Pak, yang dibangun dari harta wakaf, berarti seluruh keuntungan hotel itu bakal dipakai untuk maka sering tim dari sana datang mencari di mana di Indonesia yang butuh masjid kami bangun 100%, asal sudah ada tanah. Dari mana dananya? Dari dana wakaf. Bagus sekali kalau wakaf kita. Ada program berwakaf Rp1.000, ada. Jadi impak Rp1.000 itu dijadikan wakaf. Hanya dengan 1.000, tapi nggak jalan. Itulah saya. Mestinya jalan. Silakan yang lain. Ya. Menyambung urusan wakaf. Kalau urusan wakaf tanah dan bangunan, misalnya masjid dan segala macamnya menyangkut urusan administrasi juga Ustaz. Kalau di negara ini kan kita mewakafkan tanah misalnya kan harus jelas dia administrasinya ada segala macamnya. Jadi apakah orang yang menerima wakaf ini wajib untuk mengurus ini atau membiarkan begitu saja gitu? Di sisi lain apakah orang yang mempunyai yang mewakafkan sesuatu itu tapi dia menahan untuk melakukan urusan administrasinya Ustaz. Misalnya urusan tanah dia mewakafkan tapi tidak diurus, serah terima tanahnya kemudian akta wakafnya gitu. Maka di situ wakafnya sudah sempurna Ustaz. Ya, baik. Kalau memberi jangan ragu. Memberilah yang tulus, ikhlas, lepas. Makanya banyak kasus masjid digusur gara-gara apa? Ayo, tanahnya dulu tidak jelas statusnya, sehingga dimanfaatkan pengembang. Dulu orang tua udah ikhlas memberi, anaknya nggak setuju. Kenapa? Kita menyepelekan administrasi. Berapa banyak masjid yang belum jelas akta wakaf tanah? Saya nggak tahu masjid kita ini. Termasuk masjid kita. Wajib bagi pengurus menuntaskan ini. Kalau sudah selesai, barulah kemudian ini masjid kita ini bisa berjalan dengan aman. Untung nggak ada pengembang dekat sini. Sempat tingkat pasar, digusur ya. Begitu juga yang berwakaf. Saya yakin semua yang berwakaf itu pasti ikhlas. Kalau enggak, tak mungkin. Tapi kadang nggak mengerti tata caranya, tak mengerti hukumnya. Disinilah peran kita. Berarti jemput kok. Sempat dia meninggal, dibuat anak-anaknya, ini berat nih.
Dan banyak kejadian dan menang pula anaknya. Kenapa? Nggak ada hitam di atas putih. Hukum kan bicara hitam di atas putih. Walaupun hakim menetes air mata waktu ngetok palu, apa boleh buat? Tahu dia menurut hukum sebenarnya ini hak umat, tapi menurut hukum positif ini hak pribadi. Coba menetes air matanya waktu mengetuk palu. Jadi ini PR bagi kita, termasuk tempat kami. Lagi ribut sekarang. Hanya gara-gara yang memberi wakaf masih hidup tapi nggak jelas. Dia mau memberi surat tapi harus kepada si A. Dia pula yang ngatur. Saya mau beri tapi harus dia pengurusnya. Loh, cuma ini namanya setengah hati. Kalau dia setengah hati, orang setengah mati. Jadi nggak ada yang benar. Kalau memberi lepaskan. Andai kata pun disalahgunakan, apakah kita dapat imbas yang enggak? Kalau sudah diberi urusan orang. Mau dia jual kan, mau dia tipu, kita tetap dapat paham. Cuma nggak maksimal. Kalau maksimalnya dipakai sesuai peruntukan. Jadi itu dia. Wajib kedua belah pihak yang berwakaf wajib menyerahkan sepenuhnya apapun itu persyaratan administrasi yang menerima, ataupun sekarang mungkin bukan kita yang menerima, tapi sekarang mungkin kita sebagai orang yang diamanahkan untuk mengurus, maka diubah bola supaya keluar akta itu. Dan itu sangat murah biayanya, tidak mahal. Konsultasi dengan KUA, karena di sana setahu saya ada aktanya, formulir, ya. Ustaz, Ya. mengenai zakat penghasilan. Tadi kan penghitungannya kan setahun setelah kita hitung baru kita keluarkan. Bagaimana dengan sebenarnya ada peraturan di perusahaan bahwa memang dilampirkan ke sukarela. Dia akan memotong zakat penghasilan 2,5% setiap bulannya. Satu itu. Yang kedua, lebih utama mana kita sekarang kan ambil zakat ini kan banyak, antara yang terpusat katakan Jakarta atau di yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Baik, terima kasih. Potong gaji ini memang paling kontradiktif, paling kontroversial. Ada pula ustaz yang bilang, oh nggak boleh dipotong gaji, berarti pemaksaan. Ustaz pula yang bilang. Padahal ayat sudah jelas mengatakan, Gus ambil. Kok berani dia bilang pemaksaan? Ayatnya mengatakan kalau ambil itu Pak, kesannya apa? Sukarela atau pemaksaan? Pemaksaan. Tapi memang segala sesuatu ibadah yang terbaik adalah dengan suka. Itu betul. Tapi khusus zakat nih, kenapa Rasulullah bercita-cita memerangi kaum yang mampu? Karena menentang membayar surga. Itu sejarah. Rasul meninggal belum sempat terjadi, diteruskan Abu Bakar. Tugas pertama Abu Bakar memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Jadi konsep potong gaji yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara paten. Jangan dibilang nggak paten, tapi masalahnya mungkin di bawah. Mungkin semua dipotong gaji, padahal belum tentu semua pegawai itu sudah masuk nih. Berarti salahnya mungkin di situ. Ada golongan-golongannya. Bagaimana cara menentukan nasib misal? Setara nggak gajinya dengan 85 gram emas setahun? Gampang sekali. Berapa harga emas sekarang? 500 kali 85. 46 juta. 45 juta. Adakah gajinya penghasilannya 45 juta? Kalau bendahara tahunya gaji ya, penghasilan kan yang tahu masing-masing. Adakah gajinya yang resmi 45 juta? Kalau ada, potong 2,5%. Itu boleh. Saya ada kata dari kantor saya duluan, saya nggak ada. Sudah sering saya usulkan, buatlah. Aduh, banyak kali larangannya kalau yang baik. Tapi kalau yang nggak baik, yang ada perintahnya, 1 hari 100 juta bisa cair. Saya duluan, potong, walaupun saya bukan banyak. Karena mohon maaf ibu, saya
paling mewah dananya 2M. Ya saya harus kasih tahu padanya, nanti jangan bapak-bapak datang ke rumah, Pak Ustaz ini mewah kali, jangan. Rumah saya paling mewah, meter sawah. Saya minjam 2 kali, 2M, 2 kali minjam. Jadi gaji saya sekarang tinggal 1.600.000 atau berapa. Andai kata dipotong kantor, alhamdulillah, walaupun tinggal 1.600.000, tidak apa-apa. Karena apa? Berat kalau di kantor. Itu di kantor aja udah berat, kalau lagi udah di tangan istri, berat sekali. Pak, pengalaman Pak, kalau udah dikasih istri, bapak minta maaf, kasih nama suaminya. Amin, pada. Nasibnya cepat kalian, kalau udah minta berat. Jadi siapapun berat, yang benar pokok. Jadi jangan protes kalau yang bilang potong lagi, itu yang benar. Ya kan? Terus, ini andai kata kita mau menyerahkan sendiri, apakah dia amil atau bagaimana? Ini kan masalahnya begini. Amil itu ada secara nasional namanya Basnas. Di luar amil yang pemerintah ada juga amil yang non pemerintah. Nampaknya lebih dipercaya seperti rumah zakat. Nah, mungkin fasilitas kita secara akses kita ke sana tidak setiap saat. Kalau lebih bagus ke sana. Kita mau memberi langsung, itu ayatnya. Kalau kamu diam-diam dan memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih baik. Berarti boleh ayat tadi. Kalau kamu terang-terangan, itu baik. Kalau kamu diam-diam dan memberikannya kepada fakir miskin, itu lebih. Berarti memang tak wajib diambil. Ayatnya jelas. Temui langsung, ada interaksi. Loh, begini. Bukan hanya kepuasan material, tapi ada kepuasan batin. Kalau ada interaksi. Terakhir, yang fakir miskin yang kita sumbang itu menjadi keluarga. Anak angkat kah, anak asuh kah, ya kan? Interaksinya ini yang terkadang tidak ternilai dengan uang. Jangan menganggap fakir miskin itu kalau kita sumbang 1 juta sebulan dia udah puas, belum tentu. Mungkin dia yang dia butuhkan adalah sosok orang yang mengayomi. Janda-janda muda, janda-janda miskin itu belum tentu yang dia butuhkan uang 1 juta sebulan. Mungkin yang dibutuhkan lebih. Karena jablay. Makanya ada hubungan interaksi antara pemberi zakat dengan penerima. Itu ayat tadi, memberi langsung, tapi diam-diam. Ustaz, apakah wajib diakadkan? Ini pertanyaan paling penting. Ketahuilah bahwa banyak di antara orang miskin yang terhormat. Dia butuh, tapi tak mau disebut sebagai orang miskin. Dalam Al-Quran dikatakan as-sa'ilu wal mahrum, orang yang meminta dan yang tak mau meminta. Kalau kita akadkan, datanglah kita ke rumah, Nek, Bu, Om, Bi, ini zakat kami, malu dia. Maka tak wajib akad secara lisan, cukup hati. Kenapa? Menjaga perasaan yang memberi. Nah itu dia. Sama dengan membayar kifarat, nggak wajib Pak, mana tahu bayar kifarat. Contoh bulan puasa, siang hari kan nggak boleh hubungan suami istri, betul nggak kan? Kalau terjadi bayar kifarat, memberi makan orang miskin, tak perlu itu kita datang, Pak, Bu, ini kifarat loh. Tak perlu tuh. Diam-diam aja dalam hati. Sampai nggak? Sampai. Nah, nanti ditanya kifarat apa? Jadi bahaya lagi. Ini langsung ke zakat fitrah, Ustaz. Pertama masalah kriteria amil. Mana yang ini tanya konkret, mana yang lebih prioritas? Kita menentukan amil orang yang belum pernah jadi amil sebelumnya tapi rajin ke masjid, atau orang yang memang dia sebelumnya sering jadi amil tapi ke masjidnya setahun sekali pas menerima zakat. Kira-kira mana yang lebih prioritas untuk kita jadikan imam amil? Yang kedua, masalah sebaran zakat fitrah yang paling ideal itu gimana?
Baik, inilah susahnya antara teori dan aplikasi. Ilmu dan amal itu sama-sama penting. Amin itu harus berilmu, tapi dia harus bekerja. Ya kalau ilmu itu tak bekerja, tak jalan juga. Ada juga orang bekerja kurang ilmunya, salah juga. Itu yang beri makhluk dalam malam itu di situ. Makhluk orang yang rugi. Kenapa? Banyak ilmu sedikit amal. Dolim orang Nasrani. Kenapa? Banyak amal sedikit ilmu. Susah saya menjawab. Kita bicara realistis saja. Panitia itu yang rajin ke masjid itu saja. Kalau ilmu cukup satu orang yang tak mesti semua, kan itu. Ada ustaz bisa ditelepon tiap saat, kan gitu ya. Ada MUI bisa dikatakan tiap saat. Yang rajin ada. Yang rajin dan memang dia datang. Kenapa? Ini amil namanya amil bekerja. Amil itu bekerja yang harus jemput bola, mendata di mana fakir miskin. Ketemu nanti fakir miskin as-sa'i yang meminta, gampang aja dia datang sendiri kemari. Tolong Pak, catatkan nama saya. Kalau yang mahrum, miskin terhormat, tak pernah dia datang mendaftarkan diri. Kalau akhirnya hanya dia, dapat tak ya? Jadi yang rajin aja lah. Dia datangi di mana yang itu layak, ini layak, dia datang. Data sudah ada sebelum Ramadan, mau pakai kali. Ajukan proposal kepada Tuhan. Ya, kita jarang mengajukan proposal kepada Tuhan kan. Tuhan berikan rezeki, tapi nggak ada perencanaan mau kemana. Mau nggak Tuhan memberikan rezeki sia-sia? Hah? Buat proposal loh. Tuhan, kalau Engkau berikan aku rezeki ini, aku akan beli ini, aku akan beli ini, aku akan beli ini. Buat begitu. Tuhan tidak mau berbuat yang sia-sia. Nanti tiba-tiba dapat 1 miliar, bukannya senang, pingsan ini. Kalau tidak ada perencanaan, sama dengan panitia zakat, punya perencanaan. Objek sudah jelas, target berapa, sekarang genjot penghasilan. Kan gitu. Dapat kan kalau gitu? Dapat. Nah, fitrah, ini kita akan sampai ke sana. Apakah fitrah ini sebenarnya melalui amil atau tidak? Ayo. Nah, sebenarnya pada dasarnya fitrah itu lebih bagus langsung. Tapi karena tak semua orang punya kesempatan dan mengenal di mana tempat siapa yang lebih berhak, apalagi dia pendatang baru, ya kan? Itulah gunanya ada Jadi amil itu jalan kedua, bukan jalan yang paling bagus melalui amil zakat di luar fitrah. Kenapa? Supaya bermerata. Tapi kalau fitrah langsung, yang lebih bagus langsung. Kenapa? Karena fitrah itu terbatas waktunya, terbatas bendanya, dan to'amu miskin hanya dalam bentuk pemberian makan minum kepada fakir. Fitrah ada tak sabilillah? Ini di kampung saya banyak zakat fitrah dibagi 8. Fakir miskin, amil, bangun masjid. Pengajar masuk sabilillah enggak? Nah, itu dia. Karena zakat dengan fitrah itu walaupun sama-sama zakat, namanya beda peruntukannya. Fitrah adalah sesuatu yang diberikan menjelang Idul Fitri. Tak ada hubungannya dengan haul dan nisab. Semua orang wajib bayar zakat fitrah. Sekalipun di rumahnya tidak ada apa-apa, tapi dia punya makanan untuk besok, masih punya wajib zakat fitrah. Walaupun
Sebenarnya malam pun nggak punya apa-apa dia. Tapi datanglah pula ke kakak, datang terus masjid ngantar fitrah. Terakhir dapat setengah goni. Udah wajib nggak dia fitrah? Udah. Tadinya dia nggak wajib. Karena udah diantari orang, dan sekarang dia jadi wajib. Nanti akan lebih jelas lagi kalau kita masuk ke situ ya. Kami jelaskan. Jadi ini juga akan dipisahkan mana zakat fitrah, mana zakat mal, mana zakat biasa itu maksudnya. Ini zakat biasa, fitrah itu apakah orang kasih uang mungkut. Menurut Imam Hanafi boleh. Boleh yang mestinya dibayar dengan makanan pokok, boleh diganti dengan uang. Ada imam mazhabnya. Tapi kerjaan kita lagi sebagai amil, gantikan lagi uang itu dengan makanan pokok. Itu yang saya pakai. Jadi kalau udah mau dibagi, itu kita beli beras tuh datang, ya kan? Datang. Baru yang kita bagi beras itu lebih bagus. Walaupun boleh kita kasih uang, walaupun boleh kita kasih uang, tak salah. Tetap uang diterima, uang dikasih. Ada imamnya, ada dasarnya. Tapi yang lebih bagus, ini masalahnya bukan boleh tidak boleh lagi, antara baik dan lebih baik. Yang lebih baik mana? Terimalah makanan pokok, yang dibagi pun makanan pokok. Kalau memang yang diterima nukul dalam bentuk uang, belanjakan di makanan pokok. Itu yang lebih baik. Pertama, tepat guna, tepat sasaran. Diberikan uang belum tentu seperti yang ditujukan oleh syariat, supaya tidak ada yang kelaparan di hari raya, supaya to'am ini, makan dan minumnya itu terlaksana. Makanya ukurannya sok para Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin, so'an min sa'irin. Satu sok tamar, satu sok gandum. Sok itu ukuran makanan. Kalau kita canting, beras kita beras itu kan canting, kaleng ya, kaleng susu ya. Itu ukurannya. Jadi tujuannya ke situ. Lebih bagus kita memberikan barang bentuk makanan pokok. Terus kalau dia saking banyaknya dapat sebulan maksimal, setahun pun boleh. Contoh di situ cuma dia fakir miskin atau sedikit, yang zakat banyak. Saking banyaknya zakat fitrah di rumah dia, sebulan kemudian dia nggak beli beras, alhamdulillah. Bahkan kalau perlu setahun jangan beli beras. Nah itu, ya kan? Itu akan datang suatu saat orang menyeret-nyeret hartanya mencari orang yang mau menerima. Tapi jauh dari itu ya. Diseret-seretnya hartanya. Ada nggak yang mau terima zakat saya? Waduh, tolonglah, berat kali ini, ambillah. Karena banyaknya orang kaya, kesadaran mereka udah tinggi. Sekarang yang banyak antri menerima zakat sampai mati. Ya, itu kan? Antri menerima kurban sampai mati. Antri menerima arisan lebaran sampai mati. Ya, silakan ya. Ini masalah zakat, masalah janda. Nah, dia mempunyai pensiun dan yang kedua dia punya rumah sewa, apa itu betul? Pensiun dengan rumah sewa. Yang pertama dia punya, ini ada dua versi lah gitu ya. Yang pertama dia punya pensiun, yang kedua dia punya rumah sewa. Oh, iya. Baik. Rumah sewa itu namanya zakat perdagangan. Apa yang dijual? Jasa. Dia bisa menerima gitu, bukan memberikan nasi. Oh gitu. Kita lihat juga kalau memang pensiunnya tidak mencukupi untuk dia, atau hasil sewa rumahnya tidak mencukupi untuk dia termasuk miskin atau tidak. Itulah hebatnya Islam. Tidak disebut subjek, tapi objek. Apa mungkin orang pensiunan punya rumah sewa tak cukup untuk dia? Mungkin lah. Mungkin kan? Mungkin.
Kalau dia sakit, dia sudah langsung berobat. Ayo, yang cuci darah dia bulan berapa tuh dia? Jadi ini ada jenderal, pensiunan jenderal. Justru pensiunannya nggak cukup untuk dia. Kenapa? Cuci darah tiap bulan. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Tak pernah disebut objek, apa subjek, tapi objek. Jadi disinilah peran amil tadi meneliti, bukan cuma mencari tahu, meneliti. Betul, dia punya rumah sewa 6 pintu. Betul dia pensiunan, tapi dia berobat ke Penang Malaysia tiap bulan sekian. Tahu dia dari dulu memang biar anaknya di rumahnya banyak. Plus maknya. Bisa jadi tanggungannya banyak, ya kan? Sehingga tidak mencukupi untuk keluarga. Ada orang gajinya pas-pasan, tapi dia sendiri, berarti dia kaya. Ada orang gajinya banyak, tapi banyak pula orangnya, berarti dia miskin. Nah, itu dia. Bukan bagaimana orangnya, tapi objeknya dia dilihat. Silakan ya. Ini kita bicara masalah status. Status kita janda, punya anak, rumah sewa, dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Satu. Yang kedua dia janda, punya rumah sewa. Tapi penghasilannya itu tidak lebih 1 tahun. Pembagian presentasinya itu gimana Mas? Janda dengan anak 4, rumah sewa sebagai pembantu rumah tangga sama janda, tapi penghasilannya dari rumah sewa ataupun ada usaha yang lain. Ya, terima kasih. Makanya yang berhak menerima zakat tidak disebut janda. Jadi tidak menyebut status orang apa namanya itu subjeknya, tapi menyebut objeknya. Mau janda kah, mau anak yatim kah, tak menjadi kewajiban atau hak baginya zakat. Makanya anak yatim itu tak berhak menerima zakat. Adakah di 8 golongan itu anak yatim? Tidak. Hati-hati. Bu, dengarkan baik. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Janda tidak berhak menerima zakat. Orang tua jompo tidak berhak menerima zakat. Ulangi lagi. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Janda tidak berhak menerima zakat. Orang tua jompo tidak berhak menerima zakat. Terus siapa yang berhak? Fakir, miskin, amil, mu'alaf dan seterusnya. Kalau dia anak yatim termasuk kriteria 8, masuk dia. Banyak anak yatim yang kaya. Peninggalan bapaknya banyak, tinggal sama kakek neneknya dimanja-manja. Apakah dia berhak menerima zakat? Makanya Al-Quran itu luar biasa, tidak pernah sebut subjek, tapi banyak janda kaya, banyak malah dapat suami yang muda. Penyanyi dangdut pula, apa berhak menerima zakat? Tidak, malah dia mengeluarkan. Apakah orang tua jompo yang anaknya gubernur berhak menerima zakat? Jangan silap. Penting sekali kita mendata. Jangan karena baru dengar, jangan itu jangan, berebut bagi dia mau ke sana. Jadi tidak tadi itu kalau kita mendapat hadiah itu mesti dikeluarkan zakat. Hadiah 100 juta gitu. Ya. Apakah wajib zakat? Baik, bagus sekali. Ini undian. Tiba-tiba dapat rezeki. Ada 2 macam pendapat. Yang namanya hadiah, ada yang menyamakannya dengan rikas. Ada yang membiasakan hadiah itu dengan rikas. Apa itu rikas?
harta temuan. Tiba-tiba lagi mencangkol di belakang rumah, apa ini? Woi, rupanya emas. Sekali jual ratusan juta rupiah. Wajib zakat? Berapa persen? 20%. Hati-hati, 1/5. Itu paling banyak zakatnya. Islam itu luar biasa. Kenapa? Itu didapatkan dengan usaha atau untung-untungan. Makanya zakatnya besar. Tapi yang hasil penghasilan tadi zakatnya cuma 2,5, itu mandi keringat mendapatkan itu. Maka ada yang menganalogikan undian bank atau door prize nggak sampai lah seperti itu ya. Atau hadiah, dapat mobil, dapat rumah. Ada yang menganalogikan kepada rikas. Maka dia wajib zakat 20%. Ada yang tidak, karena di luar ketentuan harta yang wajib dizakatkan, maka tidak wajib. Terserah pilih lain. Karena di zaman Nabi kan nggak ada undian-undian begitu, makanya nggak ada hukumnya. Tinggal sekarang mau dianalogikan atau tidak dianalogikan. Kalau saya mana tahu saya dapat mudah-mudahan. Akan saya zakatkan 20%. Saya berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang berzakat 20%. Itu didoakan. Mana tahu nanti tiba-tiba ya kan? Masih ada lagi? Terus kan? Pas? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin wadkhilna jannata ma'asy syahidin. Allahumma arzuqna rizqan halalan wasi'an thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa umran tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma aminal haqqa haqqa warzuqna ittiba'al batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana